Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa hari ini dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada. Luar biasa sekali hari ini bersama dengan Panjalu Official. Kita live di YouTube streaming kami. Dan juga Anda bisa menyaksikan melalui streaming kami di www.panjalufm.mnn.co.id. Pada sore, bukan sore ya, siang. Maunya pengennya sore terus ya. Hari ini kita bersama dengan BNN Kabupaten Kediri, Badan Narkotika Nasional tentunya. Kalau kita sudah kedatangan tamu istimewa dari BNN yang akan dibahas pasti Anda sudah tahu berkaitan tentang narkotika atau narkoba begitu ya. Sesuai dengan tajuk tema kita hari ini yaitu Cegah Corona Lawan Narkoba. Dan hari ini di studio kita sudah hadir dua narasumber yang memang berkompeten di bidang masing-masing. Yang pertama ini ada Mas Rusdi Danur selaku P2M penyuluh anti narkoba. Selamat siang Mas. Selamat siang Mbak Cindy. Sehat? Alhamdulillah. Gimana fresh kabarnya? gitu ya. Kalau saya baik ini Mas Rusdi. Ya. Dan di samping juga ada Dr. Alfairus Subadi selaku seksi rehabilitasi. Selamat siang Dok. Selamat siang Mbak Cindy. Nah ini kayaknya mobilitasnya semakin tinggi kalau di pandemi COVID ini ya Dok ya. Iya, sekarang ini lagi musim-musimnya nih. Iya, sebelum kita nanti membahas tema yang kita bahas terkait tentang bagaimanakah eksistensi dari BNN di pandemi COVID-19. Nah, alangkah baiknya sudah pakai masker. Nah, kalau saya memang hari ini kalau nanti pakai masker nanti suaranya kurang begitu celing ya. Biar beliau aja menggunakan. Kita menggunakan ini ya sebagai protokol supaya untuk menjaga kesehatan kita ketika kita talkshow semacam ini kita harus menggunakan hand sanitizer dulu gitu ya. Yang pertama mungkin dari saya dulu kita spray-spraykan dulu. Nah, baru ini saya ke Mas Rusdi, habis itu nanti ke Dr. Virus. Oke, terima kasih. Supaya nanti kita juga bebas dari virus begitu kan. Iya, kita ini dulu mengikuti anjuran dari pemerintah supaya tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan supaya juga untuk talkshow kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terlebih dahulu untuk Anda nanti bisa bergabung bersama dengan kami melalui line interaktif kami, by phone maupun juga WhatsApp di 0823 3367. Saya ke Mas Rudi dulu begitu ya. Siap. Selaku penyuluhan. Iya. Mas, ini langkah-langkah apa yang mungkin dilakukan BNN untuk memerangi narkoba di masa pandemi COVID-19? Karena memang kita tahu, wah ini kayaknya karena adanya corona, apakah mereka yang pengguna maupun juga pengedar ini menurun atau gimana nih Mas? Oke, gini Mbak. Selaku seksi P2M di BNN Kabupaten Kediri, kepanjangannya kan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kami kan setiap hari tugas kami adalah memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Kediri tentang bahaya narkoba dan lain sebagainya. Kalau dulu sebelum ada COVID ini kita enak Mbak, kita bisa mengumpulkan kemana-mana, sosialisasi ke sekolah, ke desa, ke kantor, mengumpulkan massa tatap muka. Tapi kan dengan adanya pandemi corona itu kan ada social distancing, tidak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya. Otomatis kami dari BNN terutama seksi pencegahan harus memutar otak gimana informasi tentang PM4GN, informasi tentang bahaya narkoba ini sampai ke masyarakat di Kabupaten Kediri. Makanya kalau dulu kami menggunakan tatap muka, sekarang kita menggunakan cara lain. Kita harus berpikir gimana ya caranya informasi ini tersampaikan kepada masyarakat. Akhirnya kita menggunakan lebih menitik beratkan kepada media Mbak. Oke, berarti secara visual maupun juga secara audio. Kalau audio mungkin seperti ini setiap minggu kita kan Panjalu FM kita melakukan talk show, kemudian di media cetak kita juga sering membuat iklan anti narkoba, kemudian juga kita memanfaatkan media luar ruang, membuat baliho, memberikan pesan-pesan anti narkoba. Tak lupa juga menyisipkan tentang corona, karena itu kan salah satu himbauan dari pemerintah juga. Nah, kalau sejauh ini peran media berarti di masa pandemi sangat penting sekali untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pencegahan narkoba supaya bisa ditekan. Apakah ini benar-benar efektif, Mas? Gitu. Ya, efektif, Mbak. Soalnya gini, orang sekarang itu kan apalagi sekolah banyak yang libur.
kemudian banyak-banyak kantor yang kerja dari rumah, WFH, work from office, work from home. Kalau wis Mohon tuh di maaf. kantor. Nah, itu kan otomatis mereka selain mengerjakan tugas-tugas dari rumah kan juga mencari hiburan lewat Iya. media, toh, Mbak. Nah, kita menyisipkan juga di televisi, kita juga kerjasama di radio, kemudian lewat online seperti ini juga. Jadi tidak hanya menggunakan apa yang namanya media-media streaming mainstream seperti TV Iya. dan lain-lain. Kita menggunakan semua jenis media. Untuk ini ya, untuk salah satu langkah untuk pencegahan begitu ya. Betul. Nah, di pandemi COVID ini kalau Indonesia kan kita memberlakukan untuk baik itu social distancing maupun juga physical kan mulai pertengahan dari Maret. Berarti Iya. terhitung dari Maret kalau sampai sekarang sudah hampir 2 bulan ini. Betul. Apakah ada peningkatan dari pengguna maupun juga pengedar ini Mas selama sosialisasi? Data-data yang Selama ada. data-data yang ada itu selama bulan Maret sampai sekarang Iya. itu BNN Kabupaten Kediri sendiri bulan Maret kemarin, akhir Maret kemarin itu menangkap pengedar, Mbak. Di Kabupaten Kediri di salah satu desa, saya tidak bisa menyebutkan Menyebutkan. desanya, pokoknya di Iya. salah satu desa di Kabupaten Kediri. Itu menangkap seorang pengedar. Kemudian BNN Pusat itu bulan Maret juga menggagalkan penyelundupan 32 gram 32 kilogram sabu-sabu dari luar negeri yang mau diselundupkan ke Indonesia. BNNP Provinsi Jatim juga menggagalkan lebih dari 2 kilo ganja. Bukan apa ya, kan ini pemerintah kan fokusnya di corona kan, banyak-banyak apa namanya, pemerintah kan memberikan fokus utama pada saat ini kan corona, tapi lewat corona, karena adanya corona ini disalahgunakan oleh para bandar. Karena apa? Karena saat para petugas sibuk ngurusi corona, kemudian bandar ini bisa leluasa untuk mengedarkan. Mereka seperti mengail di air keruh. Kalau boleh saya ngomong, kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia itu kan makan dan minum. Oke. Gitu. Iya. Nah, bagi seorang pecandu itu tambah satu lagi, Mbak, Apa? narkoba. Oh. Kalau kita seperti orang-orang normal, kalau kita lapar, itu kan otomatis cari makan, Iya. cari minum, entah itu masak di rumah, entah itu beli di warung. Tapi kalau orang sudah kecanduan, mereka tambah satu lagi, narkoba. Kalau nggak pakai narkoba, tubuhnya sakit semua. Makanya mau ada corona kek, mau ada pagebluk yang lain, mereka tetap akan cari narkoba. Nah, di situ para bandar memanfaatkan celah itu. Apalagi sekarang kan musim corona seperti ini, nyari kerja susah. Banyak yang Penghasilan juga berkurang. penghasilan jelas, berkurang. Gitu ya. Terus kemudian banyak napi asimilasi di apa namanya, di Para napi itu dikeluarkan iya. sehingga mereka merajalela untuk melakukan aksi kembali. Iya, apalagi kan yang kerja halal saja susah, apa banyak yang dikeluarkan, akhirnya kan ya kembali lagi melakukan pekerjaan mereka, kejahatan dulu. Jadi intinya adalah di pandemi COVID-19 ini tidak berpengaruh terhadap bagi pengedar Tidak begitu ya. Justru mereka berpengaruh. memanfaatkan di air keruh ini Memanfaatkan di tadi. air keruh, iya. Nah, yang paling menarik di sini karena sudah hadir ada kasih rehabilitasi di sini Dokter Virus. Dokter, ini apa sih yang langkah-langkah yang harus yang harus kita ketahui begitu ya saat para pengguna itu masuk di rehabilitasi? Gambarannya seperti apa ini, Dok? Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya untuk gambaran-gambaran pengguna, sebelumnya untuk masa COVID-19 ini tetap BNN melayani masyarakat di bidang rehabilitasi, tetap melayani Mbak. Hampir sama dengan P2M, di mana kalau di rehabilitasi sendiri itu pelayanan terhadap langsung kepada klien tersebut. Cuman kita tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan pada musim COVID-19 ini juga masih banyak klien-klien kami yang masih datang pada BNN untuk melaksanakan rehabilitasi, khususnya rehabilitasi rawat jalan. Nah,
Untuk pengenalan-pengenalan tadi yang dibilang Mbak Cindy, itu pengenalan dalam tahap pengguna ya Mbak ya. Maksudnya dalam tahap pengguna. Iya. Iya. Sebenarnya kalau untuk rehabilitasi sendiri ini kita ada dua Mbak. Ada yang voluntary yang datang dan ada yang memang kita yang jemput bola Jemput. ke Ke masyarakat ke gitu ya, yang masyarakat terkenal dengan gitu. adanya laporan. Iya. Nah, bagaimana dengan adanya yang laporan? Kita menindaklanjuti laporan, Mbak, karena memang satu, mungkin klien ini takut, belum kenal tentang akan BNN. Nah, dengan ini kami menginginkan bahwa sebenarnya BNN itu enak, tidak seperti masyarakat yang Berasumsi yang lain berasumsi yang begitu lain. ya. Iya, Mhm. kami berusaha untuk membantu merehabilitasi, mengembalikan kepada sedia kala. Nah, untuk yang kita jemput kita lakukan asesmen. Seperti apa penggunanya, terus bagaimana tingkat keparahannya. Oleh karena itu untuk melaksanakan tata lanjut selanjutnya ataupun yang voluntary, bagaimana mereka yang sudah datang, kita tetap melakukan asesmen, Mbak. Kita nanti melihat bagaimana dia penggunaannya, tinggal seberapa parah tingkat kecanduannya. Dan untuk gejala-gejalanya hampir sama, Mbak. Seperti Mas Rudi tadi katakan bahwa kalau sudah ada ketergantungan hampir sama dengan kebutuhan tubuh untuk mengkonsumsi lagi. Dan gejala-gejalanya ya hampir seperti lemas, mudah ngantuk, berdebar. Adapun ciri-cirinya yang memang pengguna tersebut kita sudah ketahui bahwa antisosial. Pasti mereka itu menghindar dengan yang sebut sosial karena dia menggunakan supaya dia tidak ketahuan. Jadi gini dok, intinya adalah di sini masyarakat perlu kita membuka begitu Iya. ya. Kalau ternyata ketika mereka atau saudara mereka, orang di sekeliling kita itu mereka perlu direhab. Nah prosesnya adalah mungkin bisa melapor Iya. langsung atau mungkin tadi satunya lagi apa dok istilahnya Jemput bola. jemput bola langsung. Nah ini yang dilakukan mereka itu ketika direhabilitasi gambarannya bagaimana dok ya? Apakah mungkin mereka itu harus kamu tidak boleh mengkonsumsi ini secara langsung, tidak boleh kan misalnya kalau pemakai kan kalau Ya. misalnya langsung kita putus kan mereka susah juga kan. Jadi begini Mbak, ada dua. Yang pertama itu bagi penderita atau klien yang memang voluntary, datang langsung ke kantor. Otomatis memang ada niat untuk sembuh. Yang pertama itu kuncinya Mbak. Yang kedua harus ada wali atau yang bertanggung jawab. Nantinya langkah-langkah yang dilakukan itu di rehabilitasi sendiri itu yang pertama kita melakukan asesmen Mbak. Di asesmen itu kita melihat bagaimana tingkat kecanduannya, bagaimana tingkat penggunaannya, sehingga kita bisa menentukan nanti langkah selanjutnya. Seperti apa? Seperti apa? Apakah dia pernah ada riwayat sakit atau bagaimana? Atau bagaimana cara penggunaannya seperti apakah dia cuma coba-coba atau tahap kepenggunaan sering, sehingga butuh tata laksana lanjut yang memang berbeda dengan yang coba-coba tadi. Dari situ kita bisa lihat, oh ini hanya butuh untuk rawat jalan. Kalaupun dia sudah tingkat penggunaannya sudah berat, kecanduan berat, oh ini nanti tata laksananya sehingga bisa menentukan, oh ini rawat inap. Ya. Terus yang kedua itu jemput bola. Karena apa? Antisipasi dan aktif untuk masyarakat dari BNN sendiri itu adalah melayani meskipun umpamanya ada laporan dari pihak keluarga ataupun pihak dinas atau perangkat desa, kita tetap datang, Mbak. Artinya bentuk partisipasi kita terhadap ayo bagaimana kita membangun generasi supaya kembali. Di situ kita tetap melakukan prosedur itu. Kita asesmen, kita supaya untuk menata laksana lanjutannya, dan kalaupun sudah kenal, biasanya klien ini akan datang ke BNN. Setelah datang ke BNN, kenal, oh seperti ini ternyata BNN. Enak sekali ya untuk konseling juga enak, untuk memberikan ulasan-ulasan atau masalah-masalah juga enak. Nah, ini yang memang harus kita tekankan supaya masyarakat datang dan aktif untuk membantu para klien untuk kembali sembuh. Berarti untuk rehabilitasi kita bisa katakan mudah, tidak seperti yang mereka bayangkan ya. Iya. Mereka karena berpikiran berasumsi wah ini pasti nanti kayak di penjara ini. Oh tidak. Tadi kalian dikatakan Mbak Cindy kalau umpamanya langsung dilepas, tidak. Dalam artian begini, setelah dilakukan asesmen kita bisa melihat tingkat
dari Keparahan begitu ya. keparahan. Terus tata laksana lanjutnya. Kalau memang ini nanti memang ada ke arah motivasional, kita juga punya psikolog di sana. Diberikan secara motivasional supaya dia bisa semangat lagi dan bisa merubah kebiasaan yang dilakukannya. Oke. Jadi kebiasaan mengkonsumsi intinya Iya, adalah mengurangi begitu ya, Dok? bisa mengurangi. Oke. Dah, untuk di wilayah Kediri ini BNN bekerja sama mungkin dengan rumah sakit atau lembaga tertentu untuk ini mereka yang direhab. Iya, BNN sudah bekerja sama ini dengan klinik-klinik swasta maupun instansi pemerintah. Dan ada juga dengan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang berbasis sosial. Nah, di mana masyarakat bisa memilih nantinya. Bisa tergantung dari dekat jauhnya dari tempat tinggal ataupun dari tujuan keinginan selanjutnya. Misalnya satu contoh begini, ada klien memang, tapi kita sudah bekerja sama dengan lembaga komponen berbasis masyarakat yang sosial seperti pondok. Di situ juga ada terapi sosialnya, sehingga klien ini ikut terapi di sana sambil Secara mempelajari ilmu. religius begitu. Iya, religius itu. Itu Oke. bisa, Mbak. Sangat membuka sekali di antara Anda. Dan Anda pun hari ini boleh bertanya atau bergabung bersama dengan kami, silahkan. Anda bisa masuk di line telepon maupun juga interaktif kami by WA di 0823 3367 3367. Jangan lupa juga bisa mengakses siaran kami melalui live streaming kita di radio ya, melalui www.panjalufm.mnn.co.id. Kita terima dulu untuk penelpon hari ini yang sudah bergabung. Baik. Halo, selamat siang bersama dengan BNN Kabupaten Kediri. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dari Bapak siapa ini? Ini dari Pak Ahmad Bu di Mojo. Pak Ahmad di Mojo. Pak, pertanyaannya silahkan. Iya. Iya Ibu, selamat siang para narasumber. Selamat siang. siang, Pak Ini Ahmad. kami Ahmad. Iya. dari Mojo mau menanyakan, kita kan punya pengajian ini di Mojo. Iya, Ya, mungkin Gimana cara mengundang BNN ya, bagaimana cara mengundang BNN untuk dia? memberikan Iya, ya untuk memberikan sosialisasi di jamaah kita di Mojo ini Bu. gitu ya. Ini Pak Ahmad, mohon saya potong dulu sebentar. Ya. Ini kan di pandemi COVID, apakah pengajiannya tidak di-off-kan ini, Pak? Halo? Ya, kita tetap berjalan Bu, tapi menurut konflik, jadi kita kasih jarak, para peserta pakai masker semua. Oh, begitu ya. Baik. Begitu saja, Pak Ahmad untuk pertanyaannya. Ada Ini satu tambahan? lagi boleh Bu? Boleh, silakan. Ibu, ini di Mojo itu ada anak yang kelihatannya menurut orang tuanya susah diatur. Nah, mungkin apakah bisa minta BNN barangkali anak ini memakai narkoba, untuk mengetahuinya gimana gitu. Oh, begitu ya. Ada indikasi mengarah pengguna narkoba begitu ya. Baik. Iya, Begitu saja Pak betul. Ahmad. Baik, kita sudah menangkap pertanyaan Anda. Anda bisa menyimaknya di layar kaca maupun juga via streaming radio kita. Untuk menjawab langsung ke Oke, ini Mas Rusdi ya. mungkin saya menjawab yang pertanyaan pertama Iya. dulu. Untuk Pak Ahmad yang dari Mojo, terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kemudian untuk mengundang kami untuk memberikan sosialisasi itu gampang banget, Pak. Ya, jenengan cukup bikin surat saja, 1 lembar surat permintaan sosialisasi atau penyuluhan narkoba kepada kepala BNN. Tempatnya jelas di mana, jam berapa. Kemudian gak usah susah-susah, katakanlah harus nyari stempel kepala desa dan lain, cukup RT saja bisa kok. Boleh, Pak. Asalkan ada Boleh. kodnya begitu ya. Iya, karena kita kan instansi resmi, Oke, jadi kita oke. harus ada undangan resmi juga. Oke, cukup. Kalau katakanlah Pak Mojo jauh, Pak Mojo, Pak Pak Ahmad Ahmad dari Mojo dari jauh. Mojo jauh, kemudian mau ke kantor kok dari Mojo ke Kenggurahan Ngurah juga, ke lumayan, Adan-Adan kan juga cukup jauh. difoto saja, kirim via WA. Oke, mungkin untuk nomor ini call centernya dari BNN. Iya bisa, di nanti berapa bisa ini, Mas? menghubungi. Kita call center ada 7
0354 7415 43 kali. Nah, ini juga bisa melihat di running text Di running ini text di bawah ini, silakan bisa melihat untuk call centernya dari BNN. Anda bisa menghubungi kapan saja begitu ya. Nanti bisa janjian, nggak perlu datang, nanti dikirim by WhatsApp. Kemudian yang kedua begitu. Ini tadi sikat saja ini Mas Rusdi berkaitan tentang kalau ada anak di Mojo ini ada indikasi pengguna narkoba yang dilakukan, ini apa ini? Kalau itu Langsung diantarin gimana? Iya. Oh dokter ya? Ya, rehabilitasi. nanti saya akan coba bantu. Jadi begini, kalau memang ada indikasi atau memang ada anak yang mungkin diperkirakan menggunakan narkoba, monggo kita bisa bantu. Jadi nanti bisa datang ke kantor kami. Kalaupun nanti memang orang tua terlebih dahulu, monggo kita nanti konsultasi untuk menjadwalkan datang ke kantor kami. Nanti kita bantu untuk mengasesmen, tetap melakukan asesmen. Terus kita bantu juga untuk tes urin. Kalau memang itu diperlukan kita tes urin. Setelah itu baru kita untuk bisa menindaklanjut untuk selanjutnya. Ini dokter, kalau misalnya kadang ini ya, si anaknya nggak mau diantar. Nah, apakah BNN bersedia untuk menjemput? Nah, tapi satu hal catatannya dok, kalau datang pakai mobil BNN pasti orang akan beranggapan yang lain. Wah ini kena narkoba, bahaya, pasti kan dapat diskriminasi dari warga sekitar. Iya, itu betul sekali Mbak. Jadi begini, kalaupun anak ini tidak mau datang ke BNN, jadi cukup orang tua dulu terlebih dahulu datang ke BNN. Jadi kita mengkondisikan nantinya. Seperti apa nanti kondisi anak seperti ini kita mengetahui awal, kita akan datang. Tapi tidak dengan mobil BNN. Kita akan mensiasati seperti ya memang supaya tidak ketahuan masyarakat sekitar, supaya menjaga, soalnya kan kadang-kadang masyarakat sekitar tuh beranggapan yang negatif. Wah, Iya. ini didatangin BNN, jangan-jangan ini pecandu. Oleh itu kita melakukan pendekatan nantinya, Mbak. Datang penyebut tidak menggunakan atribut BNN supaya satu Menjaga privasi. menjaga privasi. Iya, nanti Oke. di situ ada pendekatan. Kita melakukan asesmen juga di tempat. Begitu ya. Ya. Oke, untuk Anda yang bergabung silahkan 0823 3367 3367. Kita ke ini dulu ya, pesan atau ke WhatsApp dulu. Ada yang bergabung di sini, ada Mas Gundul dari PLN Kediri Kota menanyakan, maaf sebelumnya kalau kurang sopan. Waduh, pertanyaan apa nih? Saya ini ya, pertanyaannya saya ini, kenapa orang yang tidak ada, gimana nih sebelah, orang gila yang tidak terkena corona padahal sebentar. Coba kita agak didekatkan dulu ya. Kenapa orang gila tidak ada yang terkena corona begitu ya. Nah, padahal jarang mandi apalagi cuci tangan. Jarang memakai masker pun juga tidak. Terima kasih sebelumnya begitu. Gimana dok ini dok? Iya, ini pertanyaannya bagus. Memang pertanyaan ini kadang-kadang sudah lama. Bukan corona aja, tapi kadang-kadang orang dengan gangguan jiwa, orang dengan jiwa, orang gila itu bahkan jarang sekali terkena penyakit. Karena ada beberapa faktor seperti itu. Karena ketidakkoordinasian atau gangguan pada saraf, sehingga dia tidak bisa mengkoordinasi secara normal organ mana atau tubuh mana yang sakit. Bahkan ke sikap atau pribadi sendiri, ke lingkungan sendiri aja dia tidak bisa terkoordinasi dengan baik. Bagaimana dengan dia koordinasi merasakan tubuh yang sakit? Ya, sehingga apa? Meskipun umpamanya sakit, dia tidak bisa memberikan informasi kepada orang sekitar atau petugas medis, saya sakit ini. Karena memang belum ada pikiran yang normal. Sehingga meskipun sakit, kita tidak tahu, dan dia pun juga tidak merasakan. Tiba-tiba ada orang dengan gangguan kejiwaan meninggal. Kan pernah ada kelihatan yang meninggal di jalan atau apa, kita tidak tahu ini penyebabnya apa. Karena memang mereka sendiri tidak bisa berkoordinasi. Ataupun kalau dia memang punya penyakit, dia tidak bisa mengungkapkan penyakitnya. Itu pun kesulitannya. Jadi mungkin karena kekurangan kurang koordinasinya dari karena penyakit gangguan kejiwaan tadi. Nah, namanya juga orang gila begitu ya. Iya. Memang secara motorik nggak nyampe. Iya, betul. Oke, kembali kita ke penanya kembali. Ini pertanyaan yang masuk via ini ya, channel YouTube dari Panjalu. Ada Pak Imam Musoli dari Tulungagung. Ini menanyakan
apakah di kantor BNN Kediri menyediakan tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ingin berhenti memakai narkoba? Terima kasih. Nah, silahkan Iya, dok. terima kasih Pak Imam Musoli dari Tulungagung. Di BNN Kabupaten Kediri ini ada namanya seksi rehabilitasi. Di situ juga ada kliniknya. Di sini kita hanya membantu pasien dengan rehabilitasi rawat jalan yang memang setelah dilakukan prosedur-prosedur yaitu berupa asesmen ini, tindak lanjutnya adalah rawat jalan dengan indikasi penggunaan ringan. Dan kalaupun nanti kalau setelah asesmen ini dibutuhkan rehabilitasi rawat inap, kita akan membantu untuk merujuk kepada instansi-instansi atau tempat kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BNN yang sanggup menerima untuk rawat inap. Tapi kalau umpamanya kategori ringan, kesedang, ini setelah dilakukan prosedur asesmen ini ternyata hanya butuh rawat jalan, di BNN insya Allah sudah cukup. Itu. Artinya di BNN bukan di kantor BNN, tapi juga di tempat rehab yang lain gitu ya dok ya? Iya, nanti kalau memang setelah dilihat, setelah di asesmen atau dilakukan prosedur-prosedur asesmen itu dilihat tindak lanjutnya bagaimana, kalau memang butuh, kita antar kepada pihak rujukan yang memang sudah kerjasama dan menangani untuk rehabilitasi rawat inap. Kalau memang ini standarnya sudah kategori kecanduan berat. Dan lokasinya pun juga di Kediri atau di luar ini? Lokasi Kediri sementara bisa di luar. Jadi di mana itu di Lawang dan bisa di Surabaya. Begitu ya? Iya. Jadi kan mereka bisa memperkirakan kalau Iya. mempunyai saudara kan juga pengen menjenguk kan Iya, ya dok betul. ya? Seperti apakah Kalaupun kondisinya? nanti ini Mbak Tini, kalaupun itu rawat jalan juga bisa memilih. Jadi kan kita sudah kerjasama dengan instansi-instansi, ada instansi pemerintah juga seperti Puskesmas dan klinik swasta maupun LRKMM, jadi lembaga komponen masyarakat berbasis sosial, itu nanti bisa memilih mereka mana yang tempat tinggalnya lebih dekat. Kalau memang kategori rawat jalan dan tingkat kategori penggunanya ringan sampai sedang. Oke, Di situ. baik. Ya. Kita penanya kembali, apakah ada sosialisasi dari kampung ke kampung untuk sosialisasi narkoba ke anak-anak dan lingkungan karyawan? Nah, perlu tidak? Nah, seperti sejauh ini bagaimana? Oh, Nih, oke, terima ini kayak kasih. Mas Rusdi Ya. langsung tanggap. Kalau untuk sosialisasi ke kampung-kampung kita sudah Mbak Sudah dilakukan banyak, begitu ya? sudah. Dari awal bahkan Dari nih ya? awal tahun, kalau untuk anak-anak kita bahkan sudah sosialisasi dari tingkat dasar. Oke, jadi Dari mulai SD. dari SD sudah Dari ada SD ya? sudah ada. Kita setiap hari sebelum corona ini ya. Iya. Tahun kemarin, awal tahun ini juga sebelum corona ini, kita setiap hari itu kan kita punya mobil audiovisual, Mbak. Oke. Nah, di mobil itu kita masuk ke SD atau sederajat SDMI. Nah, kita di sana memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada anak-anak SD lewat pemutaran video-video anti narkoba. Soalnya apa? Kalau anak-anak SD kita cuma ngomong saja, itu kan sulit. Mereka berpikirnya kayak apa ya Kayak ini apa? ya? Tapi kalau kita Bahayanya kasihkan apa? video, Secara visual dan juga audio. ada kartunnya, ada apa namanya, kita tambahkan kemudian penjelasannya, tentu mereka akan sedikit paham loh. Nah, sudah ada gambaran. Sudah ada gambar. Soalnya ada beberapa juga waktu kami memberikan sosialisasi ke sebuah SD, kemudian pada beberapa hari atau beberapa bulan setelahnya kita ada undangan ke desa di SD tersebut. Ada perangkat desa atau mungkin peserta itu ngomong, wah Pak, kemarin anak saya sudah dapat sosialisasi narkoba. Sudah cerita ke orang tuanya. Jadi otomatis kan pesan ini masuk ke anak-anak. Kita maunya sedari dini anak-anak di Kabupaten Kediri itu kalau dengar narkoba langsung haram. Kita maunya seperti itu. Kalau untuk umat Islam ya, seperti mohon maaf untuk umat Islam kan kalau dengar kata babi haram. Nah, kita maunya anak-anak generasi penerus di Kabupaten Kediri ini kalau dengar narkoba haram. Jadi kita tanamkan betul-betul sejak dini. Dan keluarga tentu sangat mendukung kegiatan ini. Keluarga, di lingkungan keluarga lah. Keluarga itu kunci utama dalam melakukan sosialisasi, suksesnya sosialisasi ini. Soalnya apa? Keluarga itu terutama dari orang tua itu kan bisa mengontrol anaknya seperti apa. Kan kalau remaja kita tahu sendiri, mau coba-coba sembarangan,
pokoknya apa-apa kita enak jarine kancane Mas. Karena faktor lingkungan juga berpengaruh ini ya. Iya. Mas Rusdi di sini apakah ada ciri-ciri khusus kalau daerah tersebut ada peredaran narkoba? Dan nanya juga hari ini melalui YouTube Ada streaming kita. ciri-ciri khusus. Kalau ciri-ciri Daerah khusus begitu daerah, dikatakannya, bukan seseorang, bukan kalau di Kabupaten Kediri hampir semua daerah sih Mbak. dia tersebar begitu ya Mas Iya, ya. ndak ada sekarang di kecamatan di Kabupaten Kediri yang bebas dari narkoba, ndak ada. Potensi maksudnya. Intinya ada bisa menyeluruh begitu ya Mas ya. Kalau ada ciri-ciri dan lain sebagainya ya itu kan rahasia, itu kan cara Ya, strategi strategi dari BNN. BNN. Kalau kita Untuk membaca. ungkapkan ini nanti para bandar mudeng, wah berarti caranya BNN seperti ini. Kita kan Ketahuan, kebaca. ketahuan, nah, malah susah kita. Makanya kita ada trik-trik yang memang khusus rahasia tidak kita sebarkan ke publik. Itu ada bagian dari secara teknis begitu ya, bagaimana BNN bisa mengatasi dan juga bisa menangkap baik para pengedar maupun juga ini bandar. Kalau untuk Kediri kebanyakan ini masih ya pengguna, pengedar atau apa yang paling tertinggi nih? Paling tertinggi Kalau ya, untuk Kediri kan kotanya juga tidak Pengguna. sebesar Surabaya kan? pengguna banyak, Mbak. Pengguna banyak. Kalau untuk pengedar Pengedar ya lumayan prosentasenya persentasenya ya ada lah, tapi banyak lebih banyak pengguna. penggunanya. Dimanapun ya lebih banyak pengguna daripada pengedar. Oke. Nah, berkaitan tentang sosialisasi juga. Nah, Anda jangan lupa ya, Anda bisa untuk mengundang BNN untuk bisa mengadakan sosialisasi dan Anda bisa langsung bisa melihat di running text kita begitu ya. Call center bisa Anda hubungi, Anda bisa datang dulu ke BNN langsung ke ini ya, ke office-nya begitu yang ada di Adan-Adan Kediri, atau juga mungkin Anda pengen meminta BNN datang juga bisa, tapi intinya adalah harus komunikasi dulu Iya, gitu ya. komunikasi dulu. Oke. Dan ini banyak sekali di antara mereka yang gini, saya ke dokter lagi, dokter. Nah, dokter, bagaimanakah apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada orang terdekat kita, ini sudah ada indikasi, wah ini pengguna nih. Tetapi kita kan juga kadang sayang kan, aduh kalau diangkut sampai BNN kasihan, itu kan ini adik kita atau mungkin anak kita gitu, ini gimana ini dok? Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya ini polemik yang ada di masyarakat Mbak, di mana ada pengguna, terus ada kepedulian dari keluarga sekitar. Iya. Ya. Sedangkan pengguna ini belum tentu dia mau diobati. Oleh karena itu ada kerjasama dari beberapa pihak. Salah satunya adalah keluarga terdekat dan pasien atau klien itu tersendiri. Jadi memang tingkat kesembuhan utama itu adalah keinginan dari pasien atau klien itu tersendiri. Itu nomor satu, Mbak. Terus bagaimana untuk menangani ini, nanti kita bisa berkoordinasi dengan pihak keluarga dengan BNN. Nah, setelah ada informasi dari BNN, nantinya pihak keluarga bisa membantu BNN supaya mengkondisikan atau memberikan semangat kepada klien ini supaya mau jika direhabilitasi. Percuma Mbak, nantinya kalau umpamanya BNN kan sudah siap membantu, keluarga sudah siap peduli, tapi si klien ini masih belum siap dia untuk sembuh atau untuk rehabilitasi. Akhirnya nanti tidak maksimal. Kalaupun itu dipaksa juga tidak bisa. Dampak yang terjadi biasanya setelah dia melalui rehabilitasi itu tidak maksimal, keduanya bisa kembali lagi nantinya karena memang belum ada Ada niat dari hati. Ada niat dari hati untuk kembali, untuk sembuh gitu. Dan butuh Mbak. waktu berapa lama dok untuk rehabilitasi? Tergantung, Mbak. Tergantung ya. Iya. Selama ini untuk dokter yang menangani Iya. dari kasih rehabilitasi ini berapa lama? Tergantung tingkat keparahan dan tingkat kemauan. Kalaupun tingkatnya bulat itu cepat. Jadi kita tidak bisa diukur dengan waktu. Ya memang ada informasi 2 minggu, 3 minggu itu sudah dalam kategori ringan dan keinginan yang kuat karena faktor-faktor tertentu. Nah, faktor-faktor tertentu ini yang kita harus selesaikan. Misalnya ada masalah konflik atau apa sehingga dia atau masalah sosial dengan temannya sehingga ini yang harus dihindari supaya untuk kembali. Nah, gitu. Jadi untuk jelasnya itu kita harus cari permasalahan yang ada supaya bisa membantu berapa lama untuk penyembuhannya ini. Karena selain dari kebanyakan dari pengguna ini itu adalah selain dia karena faktor dari
permasalahan, juga dari faktor apa namanya pengguna tadi, apa tingkat kecanduannya. Tingkat kecanduannya. Oke, jadi tergantung dari tingkat kecanduannya Iya. sampai seberapa parah dia. Kalau Iya. memang ringan saja, mungkin dalam Iya. waktu 3 bulan bisa selesai nih dok. Ringan saja disertai dengan niat lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Iya. Oke. Karena kadang mereka juga beranggapan, wah ini masih 1 tahun. Iya, tidak, Pak. Butuh waktu tahun. Iya, kita memantau, nantinya kita memberikan motivasi bagaimana caranya. Nah, jadi memang kadang-kadang kita agendakan, kalaupun umpamanya dalam 1 minggu dia bisa konseling atau dia carakan bagaimana untuk menentukan ke depan atau menghindari permasalahan, itu malah lebih cepat. Kadang-kadang kalau sudah enak, sudah kenal dan sudah ada keinginan, Iya. bahkan dia rutin datang. Datang untuk konseling. Iya, begitu, Dok, konseling ya? memberikan informasi tentang permasalahannya. Iya. Bagaimana saya harus berbuat? Kita memberikan bagaimana untuk menata, untuk menghindari permasalahan yang dia hadapi. Itu lebih cepat malah. Oke, oke, oke. Iya. Terus dukungan dari pihak sekitar seperti keluarga atau apa itu malah nambah lagi untuk Untuk bisa bangkit kembali. bangkit kembali itu. Pasca dia nanti selesai direhab ini dok, Ya. ini pasti mau nggak mau dia pasti akan ada nilai minus di masyarakat. Apakah nanti ini dari BNN sendiri juga menyediakan dalam artian wah ini supaya nanti bisa normal kembali seperti masyarakat pada umumnya. Iya. Jadi pada saat rehabilitasi itu ada dua, Pak. Ada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis sendiri itu kalau sudah ada tanda-tanda medis yang memang harus diberikan pengobatan medis. Tapi yang sosial, nah ini salah satunya adalah bagaimana mengembalikan dia supaya bisa diterima di masyarakat. Satu. Yang kedua, bagaimana dia supaya bisa percaya diri setelah dia sembuh di masyarakat. Nah, di sininya berperannya beberapa pihak. Salah satunya adalah pihak keluarga dan pihak BNN sendiri yang bisa memberikan solusi atau penyelesaian masalah. Nah, contohnya adalah memberikan, kalau dulu pernah ada Mbak, jadi ada pelatihan yang mungkin ke BNN kerjasama dengan dinas sosial atau yang lain, itu memberikan pelatihan. Supaya apa? Kalau setelah dia selesai dari rehabilitasi, dan ada motivasi yang tinggi, semangat tinggi, dan ada kemampuan sehingga dia bisa kembali ke masyarakat seperti sedia kala melakukan aktivitas yang berguna. Itu. Sehingga masyarakat akan berpikir, oh ya ini sudah sembuh. Yang penting dia tidak bisa atau tidak mengulangi perbuatannya lagi dan melakukan kegiatan yang positif. Masyarakat akan sendiri, ya sudah sembuh, ini sudah berubah. Nah caranya supaya kita tidak kembali lagi ke kelompok Iya. yang menjerumuskan ke narkoba ini gimana ini dok? Satu, Selain lingkungan? Ya, selingkungan harus ada peran serta dari pihak keluarga yang mengawasi. Oke. Kedua, keinginan kita tuh sudah bisa memisah mana yang baik, mana yang jelek. Ketiga, itu ada kesibukan yang bermanfaat atau yang berguna. Sehingga kita bisa melakukan kesibukan itu tanpa melihat ke pengalaman yang belakang yang sudah dilakukan. Itu bisa maksimal begitu ya? Iya. Sehingga kita tidak kembali lagi. Iya, dan satu, meningkatkan ketakwaan. Itu yang penting. Jiwa religius akan membuat kita semakin jauh dari narkoba. Yang dikatakan Mas Rusdi tadi juga benar ya, bahwa sejak dini kita harus tanamkan kalau menggunakan narkoba itu adalah haram. Betul. Begitu. Kita kembali ke penanya lagi di sini melalui pertanyaan YouTube kita. Ini dari Tulungagung tadi. Oh iya, kembali lagi Masih Pak Imam Musoli. Pak Imam Musoli. Kayaknya kurang ini ya. Greget lagi untuk tanya. Menanyakan bahwa untuk pasien yang direhab biayanya bagaimana dan kira-kira berapa? Dokter. Iya, kalau masalah biaya, dulu kita itu untuk pasien rehabilitasi itu gratis, Mbak, dulu. Oke. Iya, cuman Kalau untuk sekarang ini dok? sekarang ini kita bekerja sama dengan pihak-pihak rehabilitasi itu yang di luar BNN ya Mbak ya, di luar BNN itu hanya penguatan SDM dan fasilitasi. Untuk biaya, kalau dulu kan ada sistem reimbursement. Seperti apa itu dok? Reimbursement itu kalau yang sudah bekerja sama dengan BNN itu setelah ada perawatan berapa bulan atau apa, Iya. itu bisa diklaimkan ke pusat atau ke Oke. BNN gitu Mbak ya. Kalau sekarang itu bisa langsung kita arahkan ke sana. Untuk yang tahap sedang berat atau gimana atau tingkatnya memang agak lebih berat. Iya. Tapi kalau umpamanya datang ke BNN dalam tingkat kita di asesmen nanti penatarasannya rawat jalan, itu gratis Mbak.
Oke, kalau yang rawat jalan gratis itu ya. Tapi Iya. kalau untuk yang ini inap Rawat inap, nah itu ada sendiri gitu ada ya nanti. sendiri, Oke. ya. Kalau untuk yang rawat jalan ini gratis, Mbak. Kadang di BNN. antara masyarakat ini kan ada yang mohon maaf nih dok ya, ada Iya. mereka yang kondisi menengah ke bawah, nah, Iya. dan diharuskan juga harus rawat inap. Apakah mungkin ada ini mungkin keringanan atau bagaimana nih Iya. Jadi kalau prosedurnya dari BNN? iya ada beberapa syarat-syarat tertentu yang untuk rawat inap itu, salah satunya contohnya itu kalau penggunaan narkoba itu belum tahap kejiwaannya, belum 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 apa namanya Mbak, belum kena ke kejiwaannya, belum sampai gila. gila. Mhm. Tingkat ketergantungannya sangat tinggi sekali. Ini kita bisa membantu memfasilitasi untuk proses rawat inapnya. Cuman kalau untuk ini apa nama pembiayaannya itu kalau dulu memang negara di reimbursement, tapi kalau sekarang nanti informasinya mungkin kita nanti berikan informasi lebih lanjut supaya tidak terjadi miskomunikasi. Di awal Iya, begitu. karena untuk tahun-tahun yang sekarang ini itu kita bergeraknya membantu ke SDM-nya ya untuk menangani rehabilitasi karena belum ada atau sudah tidak berlaku lagi reimbursement kepada BNN untuk Oke. biaya. Baik. Tapi kalau umpamanya untuk rehabilitasi yang ke BNN itu gratis, Pak. Oke, ke Mas Rusdi dulu Mas. Ini apa mungkin kesulitan yang dialami dari untuk bagian penyuluhan selama ini dalam hal sosialisasi? Kalau untuk penyuluhan sendiri kesulitannya hampir insya Allah sampai saat ini belum ada ya, Belum Mbak. ada. Meskipun Kabupaten Kediri ini luas, ada 26 kecamatan, 346 desa. Kalau ada desa di perbatasan Tulungagung, perbatasan Ngancar, ngundang kita siap datang. Siap datang gitu ya. SD sekolah-sekolah di perbatasan, kemarin dulu pernah kita di SD Parang Banyakan itu di paling atas sendiri kita Masuk. juga masuk ke Di situ. pegunungan. Di Kepung juga yang di SD yang di atas itu kita juga masuk juga. Juga masuk juga ya. Itu berdasarkan permintaan atau mungkin BNN sudah Permintaan. mendata begitu? Ya, kita selain permintaan kita juga ada data, kita juga ke sana. Kita kan ke sekolah-sekolah, selain sekolah minta kita juga jemput bola lah, Mbak. Oke, Kita oke. ke sekolah, kita telepon, kita memberitahu ke pihak sekolah ini BNN mau ke sekolah A, ingin sekolah E, kita katakanlah telepon kepala sekolah. Iya. Ini halo selamat siang Pak, kita mau dari BNN mau mengadakan sosialisasi ke sekolah jenengan gimana. Oke. Kita janjian, mereka setuju hari apa, udah siap fix kita. Dan jalan. mengundangnya juga gratis ya Mas ya. Gratis. Baik, Anda pun silahkan kalau mungkin Anda termasuk bagian dari satu lembaga begitu, lembaga mungkin pendidikan atau mungkin lembaga apapun atau bahkan juga Anda di wilayah di pelosok desa bisa mengundang BNN secara free atau gratis untuk melakukan sosialisasi. Saya kembali lagi ke penanya dari Mbak Kirin. Waduh, Tulungagung juga ya. Apa itu overdosis dan penyebab serta efeknya apa? Dokter langsung nih kayaknya. Iya, ini Overdosis. sebenarnya pertanyaannya bagus. Ini akan apa namanya ilmu farmasi ini nantinya, Oke. Mbak. Ya. Overdosis berarti Overdosis itu sebenarnya terdiri dari over dosis yang berlebih. Dan dosis ini kalau di dunia kefarmasian itu ada namanya dosis terapeutik, ada dosis dosis yang sebenarnya dan ada dosis letal dan dosis yang menyebabkan kematian karena kelebihan. Nah, bagaimana dengan overdosis yang di narkoba sendiri? Nah, ini penting. Narkoba sendiri itu sifatnya itu bersifat toleransi. Toleransi ini artinya jika kita meminum satu dosis atau contoh satu tablet lah, obat ini akan bereaksi, besok akan meningkat lagi, butuh lagi, dia akan minum lagi 2. Karena apa? Toleransi ini efeknya itu kurang, dia terus meningkat. Untuk mencapai efek yang sama itu perlu tingkatan dosis airnya. Dia minta lagi nantinya, nambah dosis lagi supaya dia mencapai efek yang hampir sama. Toleransi ini juga meminta lagi efek yang lebih lagi. Makanya ada orang-orang yang memang ngawur, istilahnya ngawur itu mencampur. Ada
minuman ini, campur ini sama ini supaya dapat apa? Rasa yang lebih lagi. Besoknya minta lagi, yang lebih lagi. Toleransi, Mbak. Lambat laun dosis ini akan bertambah terus. Melebihi dosis yang memang tubuh bisa mengatasi. Akhirnya terlalu lebih over. Dosisnya over sehingga menyebabkan apa? Reaksi overdosis. Pingsan, shock anafilaktik, biar terus airnya berbusa ataupun suka bernafas sehingga bisa menyebabkan kematian. Itulah yang disebut dengan overdosis. Awal dari overdosis ini adalah sifat toleransi dari obat narkoba ini. Dia akan minta terus naik dosisnya untuk mencapai reaksi yang sama dan berlebih. Apakah di setiap dari golongan dari narkotika ini maksudnya berbeda ini overdosisnya? Baik di golongan 1 dan sebagian, Dok? Kalau untuk golongan narkotika sendiri ini biasanya Mas Rusdi lebih paham lagi karena penyuluhan. Untuk golongan 1 memang tidak bisa digunakan untuk pengobatan, hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Golongan 2 juga ilmu pengetahuan, cuman ada yang sebagian digunakan untuk medis dan itu pun harus di pemantauan khusus. Seperti petidin atau obat-obat yang di meja operasi atau yang lain itu, Mbak. Terus yang golongan 3 juga itu hanya untuk penelitian juga, cuman untuk yang di medis harus ada resep dokter atau pemantauan. Nah, sedangkan dosis ini setiap obat itu berbeda-beda. Jadi untuk mencapai dia tingkat terapeutik itu berbeda-beda. Kalau penggunaannya disalahgunakan, yang kita tekankan ini adalah obat ini disalahgunakan. Makanya ada penyalahgunaan obat. Dalam artian di narkoba ini ada dengan obat. Jadi obatnya itu sudah tidak teratur, tidak mengerti bagaimana itu efek obat, bagaimana interaksi obat, yang penting diminum untuk mencapai efek yang dia inginkan. Besoknya malah minum seperti itu kok malah tidak ngefek, akhirnya nambah lagi. Itulah sifat toleransi obat yang ini yang sangat berbahaya, sehingga akan timbul rasa ingin lagi, naik lagi, melebihi kapasitas dosis yang tubuh bisa mengatasi. Dan kalau dia sudah lebih, tubuh tidak bisa mengatasi, bisa menyebabkan kematian. Itu yang disebut dengan overdosis. Dan bahayanya bisa sampai kematian gitu ya. Iya, betul. Kembali lagi menanya dari live streaming YouTube kita, dari Soli. Nah, saya masih bingung antara perbedaan pecandu, pengguna, dan juga pengedar. Bagaimana di mata hukum yang berlaku ini? Oke. Mungkin kalau untuk pecandu dan pengguna sama saja, tapi kalau pecandu itu mungkin penggunaannya lebih dari, kalau 1 tahun itu lebih dari 5 sampai 10 kali lah. Kalau pengguna tergantung pengguna coba-coba mungkin setahun 1 kali, 1-4 kali. Oke, kalau sama ini hasil dari tangkapan ini gini, maksudnya gini ya. Karena kan ini kan bedanya tipis antara pecandu dan juga pengguna. Ini kalau udah kita nanya kita baru tahu. Nah, kalau pengguna tadi adalah ini volume pemakaiannya dalam 1 tahun lebih jarang. Lebih kalau untuk pecandu kalau seperti pecandu itu sudah lebih sering lah. Kalau untuk pengedar ya, untuk hukumannya gimana antara pengedar dan pecandu pengguna tentu berbeda. Kalau untuk pecandu pengguna kita rehabilitasi. Tapi kalau untuk pengedar kita hukum. Berapa tahun ini, Mas? Tergantung dari berapa lamanya? Berapa lamanya kalau narkoba, terutama narkotika, itu lama hukumannya berdasarkan berat barang bukti. Semakin berat barang bukti, semakin lama. Bisa sampai hukuman mati. Jadi kalau mungkin sampai berkilo-kilo, seperti kita tahu kan kalau penyelundupan dari luar negeri berkilo-kilo pasti hukuman mati. Makanya ada salah satu tempat ini yang ada di Indonesia ini, khusus untuk mungkin ini Mbak menambahkan lagi untuk pecandu sama pengguna itu sempit. Jadi kalau untuk pecandu dia sudah ada kecanduan, sehingga dia akan benar Mas Ruzi bilang bahwa dia akan frekuensi penggunaan lebih karena banyak. Kecanduannya ini dia butuh sekali. Kalau pengguna dia menggunakan tapi belum tentu dia kecanduan. Hanya tapi dia menggunakan tapi belum tentu kecanduan. Kalau untuk artis ini gimana nih kategorinya? Nah, tinggal sekarang begini Mbak. Mereka menggunakan itu kan pasti ada tujuan. Supaya mereka itu bisa kuat dalam berapa. Kalau nanti kategori pecandu sama pengguna itu satu dari tingkat kecanduannya. Kalau sudah kecanduannya yakin frekuensinya akan lebih daripada pengguna. Kalau cuma hanya tujuan, belum dia kecanduan, misalnya ada aktivitas, saya menggunakan obat yang stimulan. Dia menggunakan.
Oke, tapi belum ada kecanduan, dia kalau pada saat dia tidak ada aktivitas bisa lepas. Dia menggunakan, tapi tidak kecanduan. Sehingga dia tidak menggunakan kalau tidak ada kegiatan. Kan berdasarkan tujuannya. Tapi kalau sudah kecanduan, meskipun ada tujuan kecanduan, dia tidak menggunakan, akhirnya rasa sakit. Rasa sakit. Bisa karena bisa menyebabkan nanti sako. Itu kecanduan, sudah ada kecanduan, ketagihan. Sehingga dia menggunakan. Kalau tidak dia menggunakan, sakit sekali badannya. Ada dan tidak ada tujuannya, dia pasti menggunakan karena kecanduannya itu bedanya. Itu perbedaan antara Iya. pecandu pengguna begitu ya. Iya, betul. Oke, baik untuk hari ini talkshow kita hari ini bersama dengan BNN Kabupaten Kediri luar biasa sekali, dan sekali lagi untuk Anda bisa untuk informasi lebih lengkap Anda bisa dapatkan langsung ya di BNN Kabupaten. Di running text sudah ada untuk call centernya dari BNN Kabupaten Kediri. Bagaimana cara regulasinya sudah dijelaskan tadi ya. Bisa datang ataupun juga bisa menelpon seperti itu. Kalau dari Mas Rusdi silahkan untuk closing statement hari ini luar biasa. Oke, mungkin dari BNN Kabupaten Kediri tetap menghimbau kepada masyarakat meskipun sedang ada corona tetap waspada peredaran narkoba di lingkungan sekitar karena para bandar tidak mengenal corona, tidak mengenal pandemi, pokoknya mereka mau menghancurkan bangsa Indonesia. Butuh kepedulian kita semua untuk melawan narkoba bersama-sama. Baik, untuk berkontribusi. Kalau dari Dokter Virus hari ini? Iya, pesan kami di seksi rehabilitasi, jangan takut-takut untuk datang ke BNN. Apalagi dalam hal rehabilitasi. BNN indah, BNN enak. Tidak seperti yang masyarakat pikirkan. Ya, apabila sudah datang ke BNN baru tahu. Monggo datang ke BNN, mau konsultasi atau bagaimana, monggo BNN. Dan pesan untuk COVID-19 ini tetap kita harus menjaga diri, social distancing, physical distancing, dan protokol tetap kita gunakan. Itu. Baik, terima kasih hari ini untuk kehadirannya Mas Rusdi, terima kasih Dokter Virus. Sama-sama. Dan jangan lupa stop narkoba. Begitu ya. Baik, saya Cindy mengucapkan terima kasih hari ini sudah menyaksikan YouTube channel Panjalu Official, dan juga jangan lupa Anda juga bisa mengakses siaran kami juga melalui streaming radio kami di www.panjalufm.co.id. Saya Cindy pamit dulu, terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalian dulu dah.